fungsi memiliki notasi sebagai berikut. F, R, ke R. Namun kita ubah saja bentuknya agar lebih mudah dipelajari menjadi F, A, ke B. Dengan A dan B adalah subset dari R atau bilangan real. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa F atau fungsi itu adalah suatu pengait yang mengaitkan anggota-anggota X di A dan anggota-anggota X di B yang disebut sebagai Y. Nah, Y ini sendiri memiliki notasi yaitu Fx. A ini dikenal sebagai domain fungsi. Domain fungsi yakni himpunan X di mana Fx adalah terdefinisi. Nah, di sini juga dapat kita ketahui bahwa B ini memiliki subset yaitu dikenal sebagai RF. RF adalah himpunan Y di mana X di A sehingga Fx sama dengan Y. Nah, inilah yang disebut sebagai range atau RF. Nah, contohnya adalah Fx sama dengan X plus 1. Di sini kita dapat mengganti nilai X ini dengan bilangan berapapun asalkan itu adalah bilangan R atau bilangan real. Maka domain fungsinya adalah R atau bilangan real. Sama dengan seperti yang di Fx ini, yang di X plus 1 ini X-nya dapat diganti oleh bilangan berapapun asalkan itu adalah bilangan real. Maka range fungsinya juga R. Namun berbeda apabila contohnya adalah seperti ini, Fx sama dengan 1 per X. Dimana seperti yang telah kita pelajari bahwa pembagian bilangan real itu tidak dapat dilakukan apabila X-nya ini adalah 0. Sehingga domain fungsinya yakni himpunan X himpunan X di real atau bilangan real di mana X tidak boleh sama dengan 0. Selain ini semuanya terdefinisi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fungsi. Sifat fungsi dibagi menjadi 3, yaitu injektif, surjektif, dan bijektif. Injektif merupakan di mana kodomain harus tepat satu pada domain, berpasangan tepat satu pada domain. Contohnya seperti ini. Jadi walaupun di kodomain ada yang tidak berpasangan, itu tidak apa-apa. Selanjutnya adalah surjektif. Surjektif di mana kodomain harus berpasangan dengan domain. Boleh berpasangan lebih dari satu kali. Contohnya adalah contohnya seperti ini. Jadi domain boleh berpasangan 2 kali dengan kodomain. Selanjutnya adalah bijektif. Bijektif ini merupakan gabungan dari sifat injektif dan surjektif. Jadi setiap kodomain harus berpasangan dengan domain tepat hanya 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Seperti ini. Selanjutnya adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi merupakan gabungan dari fungsi f dan fungsi g yang nantinya akan ditulis sebagai f bundaran g. Nah, jika f sama dengan B ke C dan G sama dengan A ke B, maka dapat ditulis F
bundaran G X sama dengan F G X dengan X adalah bilangan asli. Nah, kalau seperti ini berarti F bundaran G-nya merupakan A ke C. Contohnya adalah fungsi f(x) sama dengan 2x min 1 dan gx sama dengan x plus 5, dimana kita harus mencari f bundaran G-nya, yaitu f g x. F g x sama dengan f x plus 5 f x sama dengan 2x plus 5 minus 1. Ini sebagai hasil akhirnya 2x plus 9. Kita harus mengerjakan dari bagian gx-nya terlebih dahulu, baru ke f-nya. Hal tersebut tidak bisa dibolak-balik. Ketika mengerjakannya dibalik, dari f-nya dulu baru g-nya, maka hasilnya nggak akan sama. Di sini saya akan menjelaskan fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear adalah f(x) sama dengan ax plus b. A adalah koefisien dengan syarat a tidak sama dengan 0 dan x adalah variabel. Untuk fungsi linear, variabel tidak boleh berpangkat lebih dari 1. Jadi harus berpangkat 1. Dan untuk B adalah konstanta. Contoh fungsi linear. Contoh fungsi linear ada f(x) sama dengan 3x, f(x) sama dengan min 1/4x, f(x) sama dengan 5x plus 3. Ini semua bisa disebut fungsi linear. Berikut saya berikan contoh soal untuk fungsi linear. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan domain f sama dengan x lebih besar sama dengan min 1 dan x kurang dari 3. X bilangan bulat. Untuk menyelesaikannya, pertama-tama kita cari persamaan dari domain-domain di atas. Dan untuk x-nya, jadi kita tulis min 1, 0, 1, dan 2. Kenapa 3 tidak ditulis? Dikarenakan dalam aturannya x kurang dari 3. Jadi kita tulis sampai 2 saja. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari hasil atau y yang kita tulis menjadi f dalam kurung x. Untuk mencari hasil, kita harus mensubstitusikan angka-angka di atas ini ke sini. Jadi untuk yang min 1, 2x dikali min 2 dikali min 1 plus 1 sama dengan min 1. 2 dikali 0 plus 1, 2 dikali 0 sama dengan 0 plus 1, jadi hasilnya 1. Dan selanjutnya kita akan mencari koordinat titik. Kita sudah mendapatkan koordinat titik dengan mencari x dan y-nya. Jadi kita bisa langsung tulis ke sini.
kita menemukan semua yang di sini, kita akan memindahkan ini ke grafik fungsi yang ada di samping. Untuk x-1, kita mendapatkan koordinat titik min 1, min 1, jadi dia berada di sini. Untuk selanjutnya 0,1, dia berada di sini. Dan yang selanjutnya 1,3, dia berada di sini. Dan yang terakhir 2,5, dia berada di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi eksponensial. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah f x sama dengan k dikali a pangkat x, di mana x adalah variabel bebas, yang dimana x bisa bilangan berapapun asalkan itu tetap bilangan real, dan k adalah konstanta. Dan untuk a sendiri, a adalah basis, yang dimana basis memiliki syarat a lebih dari 0 dan a tidak boleh bernilai 1. Jika kita gambarkan garis bilangannya untuk mencari nilai a lebih dari 0. Jadi a dari 0 mengarah ke arah kanan. Dan syarat kedua, a tidak boleh bernilai 1. Karena 1 berada di kanannya 0, jadi untuk nilai a akan terputus di sini. Jadi kita mendapatkan dua kemungkinan nilai a. Maka dari itu akan kita buat dua interval. Yang pertama adalah a lebih dari 0 dan a kurang dari 1. Dan untuk interval kedua adalah a lebih dari 1. Di sini saya akan memberikan contoh soal fungsi eksponen. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 min x. Grafik tersebut melalui titik, dan untuk pilihan jawabannya kita sudah ada di sini. Dari pilihan jawaban ini kita sudah mengetahui bahwa titik x-nya bernilai 2. Jadi kita dapat langsung memasukkan titik x-nya. F kali 2 sama dengan 3 kali 2 pangkat 1 min x. Karena x-nya 2, jadi kita bisa langsung masukkan angka 2 di sini. 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Jadi kita dapat tuliskan 3 kali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dapat kita tulis menjadi setengah. Jadi kita tuliskan 3 kali 1/2. 3 dikali setengah adalah 3/2. Di sini kita sudah menemukan titik y-nya. Dikarenakan titik x sudah ditemukan, jadi kita dapat menyatukan kedua titik tersebut. Untuk x-nya adalah 2 dan untuk y-nya adalah 3/2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dan yang terakhir adalah fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operasi logaritma atau numerus. Dengan rumus umum yaitu f(x) sama dengan basis a log x, di mana x adalah numerusnya. Untuk numerus fungsi logaritma tidak sesimpel itu, tidak hanya x, tetapi dapat kita lihat dari contoh di bawah ini. Yang pertama ada f(x) sama dengan basis 3 log x, di mana numerusnya hanya x saja. Ini contoh bentuk sederhananya. Dan selanjutnya ada f(x) sama dengan basis 5 log 2x plus 6, di mana 2x plus 6 ini merupakan numerus karena memuat variabel x. Dan contoh yang terakhir adalah f(x) sama dengan basis 7 log x kuadrat min 5x plus 6, di mana ketiganya ini merupakan numerus yang masing-masing memuat variabel x. Berikut merupakan contoh soal fungsi logaritma. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan basis 2 log x. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan soal ini. Langkah yang pertama adalah buatlah tabel titik bantu x dan y yang memenuhi fungsi log.
Di sini saya sudah menggambarkan tabel dengan 3 baris dan 7 kolom. Dan untuk kolom X dapat kita isi dengan angka-angka berapapun itu, tapi untuk memudahkannya kita dapat mengisi kelipatan dari pangkat basis tersebut. Contohnya 2 pangkat 0 adalah 1. Dan untuk mencari jawaban dari kolom Y dapat dicari dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1. 2 pangkat 0 adalah hasilnya 1. Jadi kolom ini dapat kita isi dengan angka 0. Dan selanjutnya kita lanjutkan untuk lipatan dari pangkat tersebut. Setelah kita menemukan angka dari koordinat X dan Y, kita dapat menyatukan kedua titik koordinat tersebut ke kolom yang terakhir. Untuk langkah selanjutnya, setelah kita menemukan angka-angka pada kolom tersebut, kita dapat melanjutkan dengan menggambar titik-titik pada tabel Kartesius atau grafik Kartesius. Tuh, yang pertama adalah 1,0. Jadi dia ada di sini. Dan yang kedua adalah 2,1. Lalu kita lanjutkan sampai ke yang kelima. Dan langkah yang terakhir yang harus kita lakukan adalah hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Kurva mulus yaitu kurva yang bentuknya tidak kaku atau mengikuti arah dari garis titik tersebut. Berikut merupakan hasil dari persoalan fungsi logaritma di atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi linear dan interpretasinya. Bentuk umumnya Y sama dengan mx plus c. Nah, interpretasinya M ini gradien atau kemiringan garis. Nah, kalau M-nya lebih besar dari 0, maka garisnya naik. Kalau M-nya kurang dari 0, maka garisnya turun. Nah, di sini C titik potong pada sumbu Y. Nah, di sini contohnya Y sama dengan 2x plus 1. Yang selanjutnya fungsi kuadrat. Bentuk umumnya Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jika A-nya lebih besar dari 0, maka parabolanya membuka ke atas.
Kalau A-nya kurang dari 0, maka parabolanya buka ke bawah. Nilai B dan C itu menentukan posisi parabola di bidang koordinatnya. Contohnya ini x kuadrat ya. Selanjutnya adalah fungsi eksponensial. Untuk umumnya y sama dengan x. Interpretasinya di sini kalau A-nya lebih besar dari 1, maka grafiknya naik secara eksponensial. Kalau 0 kurang dari A kurang dari 1, maka grafiknya itu turun secara eksponensial. Nah, di sini contohnya y sama dengan 2